Sebelumnya perkenalkan, saya Umi Dewi dari program kita ada sebuah isu tentang akurat atau enggak. Namanya isu ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nurfadilah, perwakilan dari kelompok 7 yang ingin mewawancarai narasumber dengan tema wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat. Sebelumnya terima kasih untuk mbaknya yang sudah menyempatkan waktunya membantu kelompok kami untuk menjadi narasumber agar teman-teman tahu. Silahkan mbaknya perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Nurbaiti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya juga nyantri di Pondok Pesantren Al-Anisiyah Kartasura. Terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya Mbak. Yang pertama, apa sih yang Mbak ini ketahui tentang kalam itu? Secara sederhananya, kalam itu kan artinya perkataan. Perkataan yang dimaksud di sini adalah perkataan kalam Tuhan atau kalam ilahi. Nah, ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari mengenai ketauhidan atau tentang ketuhanan. Kalau kita secara sekilasnya itu kayak ini, ilmu teologi, ilmu tentang yang mempelajari tentang ketuhanan. Terus untuk ilmu kalam ini itu terdapat beberapa aliran. Alirannya yang pertama ada aliran seperti Ahlussunnah wal Jamaah, terus ada juga Maturidiyah, ada juga aliran Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Berarti ke ketauhidan yang itu ya Mbak, yang mempunyai banyak aliran gitu ya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, menurut Mbak Umi, apa implementasi dari ilmu kalam itu? Kalau ilmu kalam itu dipraktekkan, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga mempraktekkan tentang ini ilmu kalam. Kalau contoh paling dekatnya ya sama kita itu kayak penerapan ini konsep di Risalah Aswaja itu ada 5 konsep. Nah, yang salah duanya itu konsep tawazun sama konsep tawasud. Tawasud itu konsepnya salah satunya itu moderasi beragama. Nah, itu konsep moderasi beragama itu salah satu implementasi dari ilmu kalam ini. Moderasi beragama itu kan sikap gimana kita menyikapi cara praktik beragama. Kan Islam itu sudah moderat, tapi yang dimoderatkan itu adalah praktiknya. Praktik cara kita beragama secara moderat, secara pertengahan, agar kita itu nggak bersikap kaku dalam menyikapi praktik-praktiknya, agar kita itu nggak kaku dalam memahami perbedaan antara agama lain. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak, dalam kehidupan sehari-hari implementasi apa yang sudah dilakukan atau diterapkan oleh Mbak Umi sendiri atau di sekitar lingkungan Mbak? Oh ya, jadi ini penerapan ilmu kalam itu kan sebenarnya memang dari pribadi masing-masing itu kan beda-beda ya. Kalau dari saya itu di pondok saya itu ada penerapan ini, pembacaan Rotibul Hadat. Jadi kenapa kok Rotibul Hadat itu termasuk implementasi atau penerapan dari ilmu kalam? Karena gini, kan ilmu kalam tadi ada beberapa aliran. Dari 10 aliran tadi itu kita itu sebenarnya termasuk ke aliran yang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di aliran ini itu kan pengamalannya itu kan juga banyak, tradisinya juga banyak. Nah, salah satu tradisinya itu pembacaan Rotibul Hadat ini. Rotibul Hadat itu awal mulanya itu kan pelopornya itu dari Thariqah Ba'alawi. Thariqah ini itu hidup di daerah ini Hadramaut, Yaman. Nah, terus masuk ke Indonesia. Habis itu diterapkan di setiap pondok. Nah,
Kenapa kok antara rotib dengan ilmu kalam itu saling berkaitan? Karena keduanya itu memiliki kesinambungan. Kesinambungannya apa? Yaitu di situ itu terdapat pengamalan bagaimana cara kita di dalam ibadah itu lebih menekankan pada cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kan ilmu kalam itu kan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana tauhid atau ilmu mengenai ketuhanan. Nah, praktik pembacaan Rotibul Hadad ini adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu. Boleh nggak Mbak jelasin sedikit tentang Rotibul Hadad itu apa? Jadi Rotibul Hadad itu kitab kecil yang isinya itu tentang doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, kayak Al-Fatihah, terus ada juga ayat kursi, 3 surat Qul, terus 2 surat Al-Baqarah terakhir, terus ada juga ayat-ayat yang lain, dan itu dihimpun dalam satu kitab yang kecil. Nah, pembacaan Rotibul Hadad itu biasanya setiap pagi habis subuh dan setiap sore itu. Kalau di sekitar Mbak ada nggak sih Mbak isu-isu tentang penyimpangan ilmu kalam itu sendiri? Kalau yang namanya isu kan berarti belum tahu kebenarannya itu benar-benar pasti atau belum, benar-benar akurat atau enggak. Namanya isu ya. Kalau di sekitar lingkungan pondok saya itu ada. Jadi di situ ada sekelompok orang yang itu diduga punya aliran Syiah. Nah, kalau di ilmu kalam itu kan aliran Syiah itu termasuk aliran yang menyimpang atau dilarang ya. Nah, itu. Terus kalau untuk pengamalan apa aja yang mereka lakukan itu belum terdeteksi sih, belum tahu kira-kira mereka ngamalin apa aja. Nah, itu karena mereka tertutup, jadi dari masyarakat juga nggak ada yang tahu mereka amalannya apa di Syiah ini gitu. Jadi karena tertutup itu jadi menyulitkan aksesnya kita untuk melihat Syiah itu kayak apa, toh ternyata di Gatot Surat juga ada Syiah gitu. Terus kira-kira apa amalannya mereka gitu kan, kita belum tahu secara detail gitu. Berarti itu di sekitar situ juga nggak ada yang tahu gitu? Nggak, karena masyarakat sendiri ini kayak menghindar karena dari mereka udah tertutup, udah menolak, jadi masyarakat nggak mau dong kayak mohon-mohon biar mereka terbuka sama masyarakat, kan juga nggak mau kan gitu. Jadi mereka nggak punya pengikut di masyarakat. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Umi. Penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis riset tentang wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara. Pengertian ilmu kalam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan sebagai perkataan atau kata, terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan yang mengesahkan Allah. Implementasi ilmu kalam di masyarakat. Secara umum, moderasi beragama ialah sikap dalam menyikapi cara praktik beragama. Karakteristik moderasi beragama, salah duanya ialah tawazun dan tawasud. Dalam ilmu kalam, tawazun bisa diartikan sebagai paham yang menggabungkan antara pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan serta keahlian atau usaha manusia. Sedangkan tawasud ialah sikap toleransi di lingkungan narasumber dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, narasumber dan lingkungan sekitarnya melakukan kegiatan membaca Rotibul Hadad sebagai wujud penerapan ilmu kalam. Isu permasalahan yang menyimpang di lingkungan sekitar narasumber. Di lingkungan sekitar narasumber terdapat kelompok yang diduga menganut ajaran Syiah, di mana aliran ini dinilai sebagai aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dikutip dari buku ilmu kalam yang ditulis oleh Dr. Haji Jamaluddin M.US
dan Dr. Sabri Soleh Anwar MPDI. Beberapa pokok ajaran kelompok Syiah adalah Allah yang mempunyai sifat al-salbiyah yang merupakan sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian. Berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Sekian hasil riset kami tentang wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.